Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya kami dari kelompok 7 akan membahas tentang metode penambangan bawah tanah. Metode yang akan kami bahas adalah block caving dan shrinkage stopping. Izin memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami ada Alif Aklimansyah, Bayu Rizani Akbar, Dimat Akbar Pratama, Alkara Gavendra, Ahmad Fatoni Fahri, Nobel Ariesta, Abelio Septian, dan Muhammad Fikri Fedro El Fahri. Yang akan kita bahas pertama adalah block caving dahulu, baru shrinkage stopping. Saya serahkan kepada saudara Nobel. Metode block caving. Secara definisi, caving method itu merupakan sistem penambangan pada tambang bawah tanah, di mana diterapkan untuk penambangan pada batuan-batuan atau pada endapan biji yang mudah runtuh, bila mendapat tekanan dari atas, di mana runtuhnya secara perlahan-lahan. Metode caving ini dikenal 3 cara penambangan, yaitu top scaling, sub-level caving, dan block caving. Terus selanjutnya itu ada implementasi metode. Block caving adalah metode penambangan bawah tanah yang berskala besar, yang sangat efisien. Yang prinsip umumnya adalah memanfaatkan gaya gravitasi untuk meruntuhkan dan memecahkan massa bijian dengan kekerasan lemah, hingga sedang secara alami. Pada kasus lapangan, implementasi block caving itu akan dilakukan pengeboran bawah tanah dan peruntuhan atasan bijian berharga dengan wadah di bawahnya untuk mengambil tonase dari bijian tersebut. Karakteristik biji yang cocok diterapkan pada metode block caving. Yang pertama, kekuatan biji lemah sehingga mudah pecah atau runtuh dan dapat dipisahkan dari blok di sebelahnya. Yang kedua, kekuatan batuan samping lemah sehingga lebih dari 3 meter dengan tinggi yang lebih besar daripada. Yang keenam, kadar biji tidak perlu. Yang ketiga, bentuk endapan kedalaman moderat karena tidak mungkin dilakukan tambang pilih. Yang keempat, kemiringan endapan tidak menjadi persoalan. Yang kelima, ketebalan endapan. Alat yang digunakan. Operasi penambangan block caving memerlukan serangkaian alat khusus, dimulai dari fase pengembangan dengan jumbo drill untuk pengeboran. Kelebihan dan kekurangan dari metode block caving. Kelebihan dari metode block caving adalah produksi sangat tinggi, mampu menghasilkan tonase biji yang sangat besar per hari karena proses runtuhan terus berjalan. Biaya operasi rendah. Kekurangannya adalah dilusi tinggi atau kualitas turun, batuan samping atau batuan penutup yang tidak diinginkan sering ikut runtuh dan bercampur dengan biji, tulis ion. Menurut kadar biji, waktu pengembangan lama. Shrinkage stopping. Shrinkage stopping adalah metode penambangan bawah tanah yang tergolong selektif. Digunakan untuk menambang endapan biji ukuran sempit dengan kemiringan suram di atas 50, di mana baik biji maupun batuan sampingnya kuat. Metode ini dilakukan secara overhand, dari bawah ke atas, dalam irisan horizontal. Dengan ciri khasnya adalah sebagian besar, sekitar 60-65%, biji hasil peledakan dibiarkan menumpuk di dalam stok. Tumpukan biji ini berfungsi ganda sebagai platform kerja bagi penambang untuk mengebor irisan berikutnya, dan juga sebagai penyangga sementara bagi dinding stok. Hanya biji yang volumenya mengembang, sekitar 35-40%, yang ditarik keluar selama penambangan aktif. Sementara, sisanya baru diekstraksi seluruhnya setelah stok selesai, ditambang sampai ke atas. Selesaikan dasar dibuat pada produksi atau overhand dibuat. Penambangan terdiri dari biji yang diledakkan sebelumnya untuk mengebor dan meledakkan irisan berikutnya ke atas. Dengan hanya menarik keluar 35-40% biji pecah sebelum penambangan, melalui output untuk mempertahankan ruang kerja. Setelah biji sengaja dibiarkan menumpuk dalam stok, berfungsi sebagai platform kerja antara dan biji. Proses penambangan lapisan demi lapisan ini berlanjut hingga seluruh lapisan biji dengan fase ekstraksi massal, di mana seluruh sisa biji ditarik keluar dan menyangkut. Metode shrinkage stopping secara historis banyak digunakan untuk menambang deposit emas, perak, dan tembaga yang terbentuk dalam urat curam dan memiliki kadar biji yang relatif tinggi, di mana sifat batuan yang kuat memungkinkan stok stabil meskipun ukuran relatif kecil dan tanpa perlu material pengisi atau penyangga yang mahal saat produksi berlangsung. Kemudian untuk endapan yang cocok,
Ada metode shrinkage stopping. Biasanya dia punya kriteria endapannya berupa urat biji yang miring dengan curam sekitar 50 hingga 90 derajat supaya biji dapat mengalir ke bawah karena gravitasi. Ketebalan sempit dari 1 hingga 30 meter. Selain itu pada bantuan dinding hanging wall dan foot wall harus kuat, stabil dan anti-tekan untuk mempertahankan integritas top tanpa penyangga eksternal yang ekstensif. Kemudian terdapat alat yang digunakan. Umumnya alat yang digunakan adalah jack leg drill atau stopper drill untuk pengeboran bahan peledak seperti anvil, slasher, atau scraper. Gunanya untuk memindahkan biji serta sistem ventilasi dan transportasi seperti ore pass dan ore car. Selanjutnya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada shrinkage stopping itu mampu menghasilkan perolehan biji yang tinggi dengan biaya penyanggaan rendah serta cocok untuk endapan curam. Namun metode ini juga punya kekurangan. Dapat dikatakan kekurangannya seperti waktu pengambilan bijinya lama karena harus menunggu penambangan untuk pada material itu harus selesai dan tidak cocok pada batuan yang lunak dan mudah runtuh.